Hai geng kepo, selamat tahun baru. Semoga kalian semua dapat merayakan secara aman dan tetap seru. Nah, kalau kalian udah ngikutin perjalanan podcast kita, tentu aja tahu dong kita harus membuka tahun dengan sesuatu yang menarik ya. So, hari ini kita didatengin tamu yang seru banget, yaitu Sisil dari Sisilism. Dan kita bakal ngomongin hal-hal juicy dari orgasme hingga cara-cara kita bisa lebih pede saat seks. Buat yang masih belum tahu tentang Sisil adalah founder dari Sisilism yang merupakan platform sex education untuk teman-teman 18 tahun ke atas, di mana kita bisa belajar lebih banyak dan diskusi hal-hal yang mungkin masih tabu di masyarakat umum. Sisil juga aktif menggunakan platform sosial medianya untuk menyebarkan pesan sex positivity dan tips and tricks untuk hubungan seksual dan romantis yang lebih sehat. Di luar Sisilism, Sisil juga mulai bisnisnya, yaitu erotic jewelry. Dengan lebih dari 20 juta views di YouTube, Sisil is doing us all a favor dengan konten-kontennya yang mendiskusikan liku-liku sex life secara jujur dan terus terang. Welcome Sisil! Hai, Josephine and Dina. So excited to have you here. Yes. Gue sama Dina tuh kalau misalnya our favorite pastime itu cuma ngomongin banyak hal tentang seks ya, because like apalagi kayak dulu di Indo, abis itu pindah ke sini and like people talk a lot about sex. Yeah, very openly. Dan actually gue sendiri banyak belajar pas gue di sini sih, melalui experience dan juga kayak I guess like people that I see here gitu. Mungkin kalau Josephine kan late bloomer, kalau gue late bloomer asli. Iya. Gue ada experience-nya yang dari Indo Dari dikit Indo lah. gitu ya. Jadi ngerti lah. Sisil, lu kayak late bloomer apa would you say lu lumayan kayak average time gitu? Belajar tentang seks. Average time. Belajarnya apa mulai start to experience nih? Dua-duanya. Beda. Timeline-nya beda. Timeline-nya beda bener. Kalau mulai belajarnya sih sebetulnya gue kayaknya bisa dibilang dari zaman gue SMP kali ya, di 14-15 ya, mulai kayak cari tahu karena gue tuh orangnya kepo banget gitu. Sama dong. Jadi kayak Sama dong, makanya kita kayak kepo tapi peduli kan. Iya pas banget kan makanya. Jadi udah mulai cari-cari. I think I've even watched porn itu pas SD mungkin ya. SD, SMP gitu-gitu. Iya kayak gue selalu naif deh. Kayak kamu cross tiba-tiba akhirnya di porn itu ya di umur-umur segitu deh gue. Kayaknya. Akhirnya mulai cari tahu, mulai nanya ke orang tua juga. Sempet waktu itu nyokap gue pernah ada opening conversation kayak ngasih tahu, kan banyak banget ya mitos-mitos tuh. Nah, terus habis itu gue coba cari tahu tapi kok gue kayak enggak puas dengan jawaban nyokap gue gitu. Ya udah mulai dari situ sih SMP. Oh, tapi lumayan sih that lo berani nanya nyokap lo gitu ya tentang tentang hal kayak gitu. Iya, cuma gue terlalu naif deh, cause di Indo kan porn di blok, tapi mungkin ada aja lah caranya. Ada cara-caranya. Ada lah. Kayak itu sesuatu yang seharusnya gue tanya kakak gue. But anyway, talking about our session today, kita hari ini bakal ngomongin hal-hal yang I'm really excited to like hear from you, especially kayak lo expert on these topics dan I'm sure you've done your research dan segala macam. Jadi kita bakal ngomongin from orgasm gap, taking care of your vagina, confidence during sex, and like so much more. Yes. And gue mau mulai dari orgasm gap nih. Oke. Dari pengalaman gue, there's not much education tentang pleasure in sex ya. Mungkin itu dari pengalaman gue. Karena a lot of time tuh kayaknya banyak shame gitu loh that come with sex. And what I mean with this is gue jarang ngedengar pas gue lagi beranjak dewasa gitu tentang seks sebagai sesuatu yang kita berhak nikmati dan sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi yang sering gue denger tuh kayak hal kayak kalau lu udah gak perawan nanti lu gak ada yang mau lo gitu. Lu gak takut hamil gitu. Dan kesannya kalau seorang wanita udah gak perawan, kesannya tuh kita udah kayak barang bekas gitu. Kita kayak barang bekas dan our worth and value itu kok kayaknya so much in our virginity gitu, keperawanan. Kalau dari pengalaman lo sendiri, lo pernah gak mengalami hal kayak gini juga dan pandangan lo tentang hal ini apa? Funny enough, dulu tuh gue pernah jalan gitu kan sama nyokap gue. Terus randomly dia itu bilang,
lihat deh kak, tuh kan pantat cewek itu tuh turun gitu. Itu pasti udah nggak perawan. Jadi kayak random banget nyokap gue. Kayak ada aja gitu ya. Iya, dan itu tuh pas zaman gue SMP deh kayaknya. Terus gue kayak, hah emang iya ya gitu kan. Terus habis itu gue kan dengan tatapan yang hah gitu kan. Terus habis itu nyokap gue pas di rumah ngasih tahu kalau iya nanti tuh kamu kalau udah nggak perawan kelihatan deh mama bisa tahu gitu, kayak aura kamu udah nggak ada gitu. Terus habis itu aura kasih kali kan Sumpah. Buset, nyokap lu kayak ini ya, kayak future reader gitu, tapi dia virginity reader gitu. Iya kan. Terus katanya nanti di area tangan tuh ada apa? Urat-urat vena lu tuh kayak lebih obvious gitu loh, lebih signifikan kelihatannya gitu. Jadi harus cek diri sendiri. Iya kayak gitu kan. Nah mulai dari situlah gue mulai banyak cari tahu. Ya itu tadi gue bilang gue makanya start mulai cari tahu tuh pas di SMP, mulai banyak research gitu. Jadi menurut gue nggak tahu ya ini mitos awalnya mulai dari mana. Mungkin itu cara orang tua zaman dulu untuk melindungi gitu ya, melindungi anak-anaknya. Tapi I very much not agree with it. Kayak dianggap barang terus rusak gitu, kayak iya emangnya gue radio. Dan sebenarnya tuh banyak hal yang udah jauh lebih maju dan berkembang gitu lah di Indonesia. Tapi contohnya aja dengan mengajarkan konsep bahwa kalau misalnya lu udah gak perawan gitu, artinya lu udah you're not as valuable, lu udah gak as berharga kalau misalnya orang masih perawanan mereka. Kayak have you seen how it impacts women? Iya, pastinya. Gue rasa itu impact-nya gede juga ya. Karena dulu gue sempat jadi mempertanyakan diri gue sendiri. Kayak, oh my God, apakah ketika gue nanti sudah tidak lagi perawan, benarkah akan aura gue tuh hilang gitu ya? Kayak kecantikannya sudah ditutup gitu. Terus terampas. Iya kan? Exactly gitu loh kayak. Dan ini juga affecting banget para followers gue. Banyak banget jadinya yang pada ketakutan kayak, Kak, gue takut deh nanti kalau misalnya gue udah sama pasangan gue yang ini, nanti sama suami gue nggak mau gitu. Maksudnya gue jadi sulit untuk dapetin suami gitu. I mean, dude, that's some fucked up shit gitu. Dan itu serem banget gitu. Masa iya cuman gara-gara, bukannya cuman ya, I mean kayak ini kan keputusan lo dan decision making lo gitu, personal. Jadi kenapa orang lain harus ngejudge segitunya sampai istilahnya lu jadi nggak laku lagi gitu. Terus tadi kan kita ngomongin tentang gimana kalau misalnya cowok tuh kayaknya lebih celebrated gitu ya, kalau misalnya mereka udah gak virgin. Cuma kalau misalnya cewek tuh kesannya dia udah gak berharga lagi gitu. Where do you think this is coming from? Menurut lo ini tuh dari mana stemnya? Kalau gue bilang patriarki berat banget gak sih? Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal ada gap ini ya, ketidakseimbangan orgasm ini, kita bisa ngelihat dari tahun jebot zaman Victoria aja tuh perempuan yang istilahnya dia yang nggak terkontrol itu tuh, dan yang saking nggak pernahnya orgasme, itu disangkanya mereka tuh kayak gila gitu, kayak histeria gitu. Dan akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit, dokter pun akhirnya ngasih treatmentnya adalah untuk mereka orgasme. Jadi sejomplang itu gitu, disangkanya perempuan itu mungkin nggak bisa menikmati ya. Kesannya tuh gitu, pleasure is wrong gitu ya for us gitu ya. Iya, exactly. Dan itu gue nggak setuju banget sih. Terus sebelum kita ngomongin more with like orgasm gap, just to give context gitu ya, gimana sih caranya mengukur seks yang baik dan sehat? Takarannya tuh apa? As long as you are happy doing it, I think. Dan selama itu memang aman gitu, dalam artian lo nggak merugikan diri lo sendiri gitu. I think that's it. Gitu, karena tiap orang pastinya punya caranya masing-masing. And that's something I realized juga ya. Sex is just so different for everyone gitu. Kayak it's hard to put like one answer juga sih, yang kayak mungkin kayak some people enjoy more penetration gitu kan. Some people enjoy like oral. Jadi kayak emang beda-beda. Nah, now we're gonna get to juicy part of orgasm gap. So, I've done my research too, dan I found a couple numbers gitu ya, yang data yang menarik.
So, riset dari Durex, which is we all know a condom brand, adalah bahwa 20% wanita gak bisa mencapai orgasme dibanding 2% pria. Dan dikatakan bahwa 95% pria selalu orgasme saat seks penetrasi dibandingkan wanita yang cuma 65%. Dan ini kita lagi ngomongin hubungan heteroseksual gitu ya. Kalau menurut lo, apa sih yang berdampak ke kesenjangan orgasme? Ini apa namanya, agak lucu ya kalau misalnya perempuan nggak mencapai. Ini gue nggak tahu researchnya kayak gimana. Gue jadi ada pertanyaan nih, apakah di sini simply hubungan heteroseksual ini jadinya si laki-laki jadi nggak bisa ngebikin perempuan ini orgasme kah? Kayaknya I think tuh that's the assumption. I think that's the assumption from the data gitu. Kan bisa jadi kayak gitu kan mikirnya gitu. Jadi sebetulnya sih kalau gue bilang ya ada kesenjangan komunikasi juga pada akhirnya gitu. Bisa jadi ini kan, jadi kita bisa melihat dua ya, bisa jadi si perempuannya itu belum paham tubuhnya, dia nggak tahu apa itu orgasme mungkin, dan nggak tahu gimana cara mencapainya gitu ya, nggak dapetinnya, sehingga dia nggak bisa ngasih tahu ke laki-lakinya. Atau bisa jadi memang laki-lakinya ini juga kayak simply nggak tahu apa yang bikin perempuan ini jadi ngerasa nikmat gitu. You know, I'm sure that you get a lot of messages from your followers and you're closer to the community di Indonesia gitu lah ya. Kalau dari sisi orgasme, apa sih struggle cewek-cewek muda di Indonesia untuk mencapainya? Simply they don't even know how to get an orgasm. Makanya gue tuh kayak, gue termasuk salah satu orang yang selalu nge-encourage yuk masturbasi gitu. Iya, setuju banget sih. Because I think it's the only way to know your body dan how it works. Apa aja yang lo punya, gimana bentukannya di bawah sana. Bahkan kayaknya mostly dari kita jarang nggak pernah ngelihat bentukan vulva kita tuh kayak gimana gitu, kelamin yang kita punya tuh kayak gimana. Following up to that, lu sendiri sebagai orang yang advocate untuk masturbasi gitu ya, gimana lu awalnya belajar dan menemukan si orgasme untuk lu sendiri gitu loh. Kayak gue aja growing up di Indonesia tuh, to even experience that, it took so much learning, so much doing it on my own, and obviously failing juga. I'm wondering kayak untuk orang-orang yang masih nggak pernah mungkin dan masih kepo gimana mau mulai belajar, tips-tipsnya apa dari Sisil? Iya, kayak mulainya dari mana gitu ya. Kalau untuk masturbasi, gue selalu bilang mulai dari kepala lo dulu, dari kepala sampai kaki pokoknya. Jadi bener-bener the whole body. Lo pengen ngerasain mana sih kira-kira yang sensitif. Jadi anggaplah ketika lo bermasturbasi ini, hilangkan dulu value-value yang bilang kalau oh itu salah, oh itu nggak bener, oh itu dosa dan segala macam. Coba ilangin dulu dan mikir aja kalau this is my body and this is my time to get to know my body. Gitu. Nah setelah lo udah come up dengan itu, tutup pintu, ini private me time banget. Self love harus ya, make self sure. love. Iya, harus make sure pintu tertutup dan ini private, this is your me time, dan bener-bener create kamar itu tuh bener-bener nyaman untuk lo bisa mengeksplor diri lo sendiri. Mau itu mau pakai candle, pakai slow music, pakai aromaterapi, whatever it is that makes you comfortable. Bisa dengan laying down, bisa dengan telentang gitu, atau lo bisa sambil duduk, bisa sambil pertama mungkin ngeliat bentuk vulva lo, jadi ngambil cermin, terus cerminnya ditaruh di area vulva gitu, terus lo pelajarin bentukannya, really get to know your body. Lo mesti tahu bentukannya kayak gimana, jangan ngerasa jijik, bener-bener harus keluarin semua judgment dari kita sendiri gitu ya. Dan mulai dari situ coba pegang area kepala lo dulu, rambut lo, terus pelan-pelan turun ke telinga, pelan-pelan lagi mungkin turun ke dekute atau ke daerah pundak gitu, leher, pelan-pelan turun ke payudara, and then lo bisa pelan-pelan turun ke area vulva, kelamin gitu. Dan di situ kan itu bener-bener sensitif banget ya. Jadi bukan hanya lo jangan nyari-nyari klitoris deh. Cari aja dulu mana yang bikin nyaman gitu. Jadi bener-bener sentuh dengan lembut gitu. Terus mungkin bisa ke area inner thigh, area paha dalam gitu. Terus abis itu mungkin ke area bokong gitu, bisa lo sambil elus. Terus lo juga bisa pakai kayak semacam kayak minyak yang wangi-wangi gitu loh. Jadi emang yang wanginya
essential oil gitu, jadi bisa pakai minyak seperti itu gitu, tapi yang nggak usah dimasukin ke dalam kelamin juga ya, maksudnya di bagian tubuh aja gitu. Kayak gitu sih, bener-bener apa ya, really get to know your body, dan akhirnya kan lo jadi tahu ya mana yang sensitif gitu. Terus ngomongin vagina kan tadi lu bilangin that our Miss V itu very sensitive ya. Dan gue sendiri karena gue gak banyak education, I think like a lot of things I actually have to learn the hard way. Gue yang kayak udah sesuatu terjadi, you know, udah ada symptom-symptom, cuma gue kayak ya udahlah nanti juga bakal hilang sendiri, atau yang kayak I will you know deal with it later. A lot of things gue harus deal the hard way, dan it actually really take a toll on my confidence gitu loh, karena maybe I wasn't taking care of my Miss V gitu, dan gue juga yang kayak rada ignore the signs gitu lah ya. Kalau misalnya lo sendiri, you have so much experience already, lo juga banyak sering dengar dari the community dan segala macam. Pernah nggak yang kayak actually you had to learn the hard way, and what has it taught you about the importance of taking care of our Miss V gitu? Of course, iya, gue pernah banget. Gue pernah kena yeast infection. Gue pernah bacterial vaginosis, trichomoniasis. Jadi emang kayak gue pernah dapetin yang pahit-pahitnya kayak gitu, sampai yang kayak oh my god, gue segini kotornya kah? Gitu loh. Tapi akhirnya dari situ gue jadi belajar kalau wow, gue mesti bener-bener taking care nih, kayak gue nggak bisa, karena pada saat awal-awal gue mencoba gitu ya, itu tuh udah berasa kayak lo pertama kali makan enak, terus abis itu lo semuanya pengen dimakan. Iya. Sekali lo udah nyoba yang kayak mau lagi. Iya. Metafornya bagus banget sih, Sil. Iya kan, jadi kayak you have no control gitu, dan nggak tahu kapan berhenti, karena jadinya kayak Aji mumpung nih lagi ada yang mau ngedate sama gue. Iya kan, jadi kayak ya udah deh, ayo gitu. And dan pada saat itu ketika gue masa-masanya masih awal-awal tuh kayak for me it's very hard to say no. Jadinya kayak ya udah gue ngeiyain without even listening to my body. Dan akhirnya dari situ gue kayak gue merasa ditampar oleh semesta. Nyet, sadar gitu sadar ya. diri ya. Sadar, jangan semuanya dimakan, dihabek kayak seakan-akan lo nggak bisa makan itu lagi nanti gitu. Jadi ya udah. Tadi kan kita ngomongin kalau misalnya you know like you need to take care of your Miss V, dan gue sendiri actually I had to learn the hard way because I struggled with BV for months, dude, and I didn't know what it was. Gue tuh sampai nangis gitu. Gue sampai yang kayak coba jelasin BV mungkin. BV gitu lah ya. Kalau BV itu mungkin ada yang nggak tahu. Okay, another thing is when you have these kind of things, itu I really wish I can tell my mom, but I mean ya nggak tahu sih. Kalau nyokap gue dengerin podcast ini ya udah dia tahu gitu. Coba gue ingat mungkin banget. Ini tes. Mungkin ini tes ya. Nyokap gue bakal WhatsApp gue apa enggak gitu. Iya. Cuma tuh gue sampai emotionally like I was really exhausted. Oh, by the way, BV is like hormonal imbalance basically. And it's really really hard to even know the trigger point, karena yang tadi lo bilang vagina itu sensitif banget kan. Jadi literally a lot of things can trigger BV, dan gue udah lihat symptomsnya udah lama, cuma ya udah gue ignore aja gitu. Gue yang kayak ya udahlah nanti juga udah hilang. Dan gue sama banget kayak lo, karena gue late bloomer, sekali gue ada nyicip gitu gue yang kayak that's nice, gue sebuffet langsung buffet all you can eat gitu. Iya kan? Iya. Tapi anyway, gara-gara BV, so I'm in a like committed relationship gitu ya sekarang. Gue tuh sampai nangis-nangis sama cowok gue, man. Dan gue jadi gak pede banget gitu loh gara-gara ini. Padahal dia supportive banget gitu loh ya. Tapi gue bisa sampai yang kayak udahlah lu kalau nggak mau sama gue lagi ya udah gitu ya. Padahal dia drama banget. Sinetron banget, padahal dia yang kayak aduh babe, gue mendingan sama lo punya bibi daripada sama siapa. Asik. Mancing sebenarnya. Tapi anyway, ngomongin pede-pede, tadi pertanyaannya kalau misalnya dari followers lo dan mungkin dari forum Sicilism,
apa sih yang khususnya buat cewek-cewek yang bikin mereka tuh kurang pede tentang seks outside mungkin yang kayak BV or UTI, yeast infection gitu-gitu ya, outside the physical, yang bikin mereka tuh jadi kenapa sih bisa insecure during sex? Badan mereka gitu, jadi ada juga yang nggak pede terhadap badannya, terus juga how to treat the other person, gimana cara nge-treat partnernya, itu sih mereka yang kurang pede gitu. Mereka nggak tahu gimana caranya. I mean, the things that we're talking about, it's not really widely talked about, right, di Indo, and I would imagine lumayan tabu. Jadi, how are young women supposed to learn these things gitu loh, kalau misalnya mereka emang susah aja aksesnya gitu. Dan to follow up that question, you guys learned it the hard way. Gue juga udah pernah kayak dapet UTI. And menurut gue sebelum gue dapet hard lessonnya itu, gue lumayan kayak ya udahlah, whatever happens, like this is fun, like let's do more. Cuman sampai pas kayak gue sakit, gue baru yang kayak okay, actually like there's some science to this, dan gue harus lebih hati-hati lah, at least kayak actually use lube if I'm not like as wet, dan segala macam lah, masih banyak apa sih kayak the science to having safe sex lah intinya. Ada nggak sih cara untuk ngajarin generasi-generasi yang lebih muda untuk ngerti bahwa having like safe sex is important without like waiting until they have the hard lesson gitu loh? Gue rasa ya itu belajar, karena kalau dari gue sendiri aja akhirnya kenapa gue termasuk yang otodidak ya. Jadi belajar aja, karena sekarang kan internet tuh udah penuh dengan pengetahuan ya. Jadi coba gali lagi, coba punya kayak pikiran yang terbuka, yang kayak oke, setelah kayak gini nanti kira-kira apa lagi nih. Jadi kayak lo terus curious, terus penasaran dan cari tahu gitu. Karena sekarang udah banyak banget akun-akun tentang seks edukasi selain gue ya gitu. Kayak udah banyak banget sih. Bisa lo cari dari luar apalagi. Karena cerminan gue juga dari kebanyakan dari sex coach di barat ya, gitu. Okay, if misalnya in our utopian world, misalnya lo tuh kayak Minister of Sexual Health di Indonesia gitu. Amen. Ya. Gitu. So, what would you like to see in Indonesia? Kayak apa harapan lo kalau misalnya in terms of sexual health education di Indonesia? Gue pengen orang-orang di sini jauh lebih kritis terhadap dirinya sendiri sih. Kayak first your body first gitu. Take care of your body first gitu. Jadi jangan berhubungan seks just because gitu, kayak cuman gara-gara pacar lo pengen, cuman gara-gara pengen nunjukin ngebuktiin lo cinta sama pasangan lo gitu, kayak man, that's bullshit. Jadi pahami tubuh lo. Gue tuh pengen kayak orang paham tubuhnya dulu aja, kayak bener-bener aware banget gitu ya terhadap badannya. Karena kalau misalnya dia nggak aware, itu yang namanya kekerasan seksual bisa gampang banget terjadi gitu. Terus habis itu ya lo jadi mudah banget kalau misalnya kena infeksi, lo malah jadi panik instead of ke dokter gitu loh. Kayak gitu-gitu sih. Jadi itu dulu, badan dulu yang bener-bener tahu gitu. Untuk sayang sama diri sendiri, untuk really accept your own body, for me it was such a journey ya. Kayak I think I'm still trying to learn to love my body. Cuma apalagi pas gue masih muda tuh kayak susah banget gitu loh. Kalau misalnya if you don't really fall into the box gitu lah ya, yang kayak lo nggak this body shape gitu, kayaknya tuh it was really hard for me to actually learn to love my body. Boleh nggak lo sharing dikit tentang journey lo untuk akhirnya bisa lebih percaya diri sama badan lo sendiri, and eventually leads to being more confident during sex? Kalau gue adalah dengan sering-sering ngelihat tubuh gue dalam keadaan telanjang. I love to be nude. Kayak gue seneng banget tidur naked. Kalau di kamar sendiri gue lebih milih untuk telanjang gitu. Jadi kayak ketika gue emang punya private time, gue mending gue telanjang deh. Dan emang harus jadi apa sih? Lo tuh nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi
kalau semakin lo sering banget lo ngeliat tubuh lo dalam keadaan telanjang, lo jadi semakin aware kayak, kok tiba-tiba ada luka ya di sebelah sini, kok tiba-tiba ada biru-biru ya di sini, berarti mungkin kemarin abis kepentok apa gitu. Jadi kayak lo jadi makin aware aja gitu, dan makin kenal, akhirnya nantinya lo juga akan makin sayang sama diri lo. Ketika lo udah sayang, lo semakin aware. Ketika lo udah aware, lo semakin akan jauh lebih pede juga gitu, nggak akan lagi ngebanding-bandingin badan lo sama badan orang lain gitu. Tadi kita ada touch a little bit on like learning from porn ya. Kalau misalnya dari pengalaman lo, ada gak hal-hal yang lo kayak udah lihat dari porno, cuma akhirnya in real life lo yang kayak, wait, this doesn't make sense, atau yang kayak, kok ini kayaknya like fiktif ini sinetron. Ada banget. I mean, kok dia ketawanya apa ya, jadi histeris gitu ya. Nggak, kayak when I first do it, gue pikir tuh yang kayak gila kalau di porn tuh sampai yang teriak-teriak selebay itu. Terus pas gue kayak what is this? Gitu loh, kayak ini am I doing it right gitu loh, kayak ini gue bener gak sih? Gitu. Jadi dan gue nggak yang langsung otomatis, I don't know about you, tapi kalau gue kayak ketika melakukan itu aja pas masih awal-awal tuh kayak enaknya di sebelah mana gitu, kayak I don't like di gimana sih gitu loh. Bahkan gue sampai bertanya-tanya orgasmenya juga kayak apa, kayak am I getting an orgasm gitu loh. Jadi kayak gue masih banyak banget yang bertanya-tanya. Actually, ngomong-ngomong tentang orgasm barusan, kayaknya pas gue sebelum actually feeling the orgasm itself, gue juga masih bingung gitu ya, yang kayak I feel like sex is fun so far, tapi I don't think I feel like I've had the orgasm gitu loh. Dude. Menurut lo, Jo and Cecile ya, like how did you have that conversation? Like I'm just curious karena gue kayak I mean, I think I'm having fun. Kayak otak gue tuh bener-bener kayaknya emang gue seru sih. Like, why am I still asking for it gitu loh kalau gue nggak suka gitu kayak. Tapi I don't know if it's I like when actually men had ask yang kayak, hey, did you come? It's like, I think so. you would know if I come, baby. Kayak sebelum the first ever orgasm gitu loh. And gue kayak bingung sendiri gitu. Iya. Did you ever have that conversation? I actually ketika udah di tahun ketiga pun gue masih mempertanyakan. Oh, okay. Tahun ketiga setelah melakukan ya maksudnya. Kayak no, seriously, like gue tuh bener-bener keep track. Gue bener-bener keep track dengan who am I fucking with. gue keep track dengan apa yang kayak dari mulai tahun berapa sampai tahun berapa, kayak gitu-gitu loh. Gue bener-bener kayak keep track because it's a part of my experiment juga gitu. Dia ada burn book gitu ya. Dia ada fotonya, biodata, alamat orang tua, nama orang tua, astrologinya, tanggalannya gitu ya, kapan kita jam lahir juga ya. Jam lahir. Jadi apa namanya, waktu pas tahun ketiga gue tuh sampai waktu itu gue kayak dapet giveaway gitu untuk coaching dengan salah satu sex coach. Dan gue nanya ke dia kayak gue sebenarnya bingung sih, gue cuma mau nanya satu pertanyaan aja, kayak how do you know if you get an orgasm? How gitu. do you know? That's a good. How do you know? Ya kan? How do you know? Honestly, lu nggak tahu. Dan buat gue kayak ketika lo masturbasi kan dengan diri sendiri ya, dan ketika sama orang lain itu tuh beda. I don't know. Lo ngerasa gak sih? Iya kan? Iya kan? Jadi itu yang jadi pertanyaan gue gitu. How can I know when I'm having sex with somebody else? Gue bisa tahu kalau gue emang orgasme. Dan dia bilang kayak, dia malah jadi nanya balik, kenapa lo pengen tahu gitu, kayak why apa yang sampai segitunya lu takutin sampai akhirnya lo nanyain kayak gini ke gue gitu. Padahal gue di situ kayak ya gue cuman kayak pengen make sure aja kayak rasanya tuh kayak gimana sih gitu. Dan gue nggak tahu ya, mungkin dari cara gue ngomong apa gimana, tapi dia akhirnya kayak bilang I think you know, kayaknya lo tahu deh lo udah orgasme gitu. Selama ini gimana? Apakah lo having fun? Apakah selama ini lo nyaman gitu ya sama pasangan lo juga? Kayak lo pernah merasa kayak udah sampai klimaks dan
menurut lo that's enough gitu. Terus gue bilang iya sih, maksudnya kayak ya udah gitu, kayak I am fine with what I got, dan I'm not complaining. Terus kata dia, ya udah, that's it, maybe that's your orgasm. That's the way yang pleasure-nya lo dari situ gitu. Karena pleasure maybe looks for different juga ya for everyone. Iya. Mungkin kayak kenapa gue jadi barusan mikir, karena lu barusan jawabannya kayak gitu, gue jadi mikir kayak apa mungkin karena kita misalkan nonton film atau nonton like show-show di barat atau even porn ya, kayak orgasmnya cewek tuh selalu kayak yang kayak fireworks everywhere, you know, kayak wow banget, teriak-teriak dan segala macem. Jadi kayak terus kita gak teriak-teriak gitu, terus gue kayak have sex with my husband for example, tapi kayak nggak sampai seteriak itu. Terus kayak ya udah, kayak I mean that was good, but like it wasn't like what I saw in porn. Jadi gue jadi kayak apa sih, self doubt gitu kan. Mungkin that's why kita nggak selalu apa ya, masih kayak mempertanyakan. Kayaknya bisa jadi kayak gitu deh. Tapi akhirnya gue juga doing a lot of research, dan setelah gue pikir-pikir kayaknya emang iya deh, berarti emang ya that's how I orgasm. Dan selama ini emang kayak gue mostly memang orgasm dari having sex dengan orang lain gitu, karena dengan ciri-cirinya yang kayak badan lo agak bergetar, terus lo kayak ngerasa kayak super high gitu kan for a few seconds gitu kan, terus abis itu kayak lo jadi kayak nafas lo jadi berat gitu setelahnya, jadi that's orgasm. Dan cewek tuh sama cowok kan beda banget ya. I was talking about this like after I got my BV, I was like, damn, you know, cowok tuh ya udah, lo ada, you know, you have a penis. That's it. You know when you come because something actually comes out of your penis. And kalau misalnya cewek tuh yang kayak ya udah ditunggu, perlu clean up, we need to like clean ourselves. Harus pipis dulu. Iya, harus segala macam. Even determining orgasmnya susah gitu. Because we're like beda banget kan secara fisik juga. Sistemnya tuh kita lebih complicated. Dan nggak belum tentu keluar gitu kan. Ada yang keluar, paham gak sih? Iya kan? Oke, sekarang gue pengen kayak ngomongin a little bit about your work gitu ya, Sicilism. Sebenarnya apa sih yang mendorong lo untuk mengedukasi teman-teman di Indonesia tentang seks? Karena I think it's like really amazing what you're doing. And I was thinking, I was listening to, I don't know, like a video or something, terus katanya netizen Indonesia tuh is like one of the worst netizen because our trolling and backlash is like honestly really awful. So I was thinking about you gitu, I'm like, girl, kudos to you. Lu pernah gak sih cemas tentang backlash dan trolling? Like, what motivates you every day? Like, what pushes you? I wanna know it all. What pushes me adalah karena gue tidak pernah mendapatkan seks edukasi di sekolah. Gue tidak mendapat seks edukasi dari orang tua gue. Dan pada saat itu, jadi gini, awal mulanya gue mulai Sicilism itu adalah ketika, jadi gue keluar nih dari kerjaan 9 to 5. Terus gue pindah ke Bali. Nah pas di Bali itu gue mikir oke, ya udah deh gue di sini liburan sebulan 2 bulan gitu ya. Ternyata pas di bulan ketiga gue bosen. Karena gue bosen, coba deh gue bikin video. Karena gue selalu apa ya, kayak kepikiran terus aja gitu. Kayak gue senang banget bikin video, gue senang ngomong di kamera gitu ya. Gue emang bisa ngedit juga kebetulan gitu. Jadi dari awal scripting dan ide video scripting sampai akhirnya jadi output video itu tuh itu gue semua yang bikin di awal. Terus akhirnya ya udah gue upload aja gitu kan. Awalnya masih teman-teman gue yang nonton and they really love it. Mereka bilang kayak lanjutin aja gitu. Karena gue jadi seneng, gue jadi belajar gitu kan. And then 4 bulan setelah gue mulai, salah satu video gue viral. Yang 5 things I wish I knew before I have sex. Jadi ketika viral itu kan ibarat lo udah nyemplung, ya udah lo berenang aja gitu. Daripada kayak I cannot go back. Gue mau ngapain lagi gitu kan. Jadi yang tadinya gue di Bali itu cuma rencana 2 bulan, end up jadi 2 tahun gue stay di Bali. Kayak gue tinggal di Bali.
doing what I do gitu. Dan akhirnya dari situ pelan-pelan, yes, I do get a lot of backlash, trolling. Gue sampai dapat kayak thread gitu, kayak kamu tinggalnya di mana gitu. Nanti apa yang kayak gini-gini tuh nggak sesuai dengan UU lah apa segala macem. Pokoknya they put out a lot of rules gitu ya, yang ngomongin soal seks bebas dan segala macem. Gue dibilang menjerumuskan remaja-remaja ke apa namanya? Gila. I don't know, it's so scary gitu kan. Banyak banget gue nerima kayak gitu pas awal-awal, tapi ketika gue right before I started, gue udah ngeyakinin diri gue sendiri, lo yakin nggak? Karena ya itu, netizen Indo tuh sekejam itu gitu jempolnya. Itu jadi gue ngeyakinin diri gue sendiri, bener-bener matang banget, dan kebetulan gue memang sudah mentally baja gitu. Gue tuh cuek banget gitu, gue tuh cuek banget, dan akhirnya ketika memang akhirnya ada backlash, I don't budge, I didn't budge. Jadi gue tetap aja ngelakuin apa yang gue lakuin. Mantap. Karena dari situ, wow, another thing yang akhirnya muncul adalah gue jadi banyak banget dapat DM, email dari orang-orang yang memang kayak buta banget, memang bener-bener membutuhkan bantuan. Like one of the bukan the worst ya, tapi kayak I would say like it's the most sad, like the saddest email yang pernah gue dapetin adalah anak ini umur 17 tahun, dia cerita kalau 2 tahun lalu itu dia aborsi sendirian di kamar kosannya. No. She did the research all herself. Jadi dia coba cari-cari obat apa kira-kira yang bisa digunain untuk aborsi. Dia aborsi sendiri di kamar mandinya yang kecil. Dia sampai itu emailnya detail banget, dan gue kayak, oh my gosh, what the fuck. Itu heartbreaking banget sih. And that's it. She didn't even need my help karena itu udah kejadiannya di 2 tahun lalu. Tapi dia kayak, gue ingin menumpahkan ini aja kak, soalnya gue nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Oh my gosh. Oh my gosh. And then ngomong-ngomong kalau tentang feedback yang lo dapetin gitu ya, apa pertanyaan-pertanyaan atau problem yang followers lo sering banget nanya ke lo atau butuh bantuannya tuh gimana biasanya? Ada yang soal paling banyak itu adalah tentang masih soal seputaran petting gitu, kayak atau hal-hal yang kayak masih ketakutan itu, kak kalau gue begini hamil nggak, kalau gue begitu hamil nggak gitu. Jadi petting, bahkan pertanyaan kayak yang mungkin kalau kita bilang kayak oh my god ini bodoh banget pertanyaannya, tapi kayak kak kalau gue main sama pasangan pakai baju itu hamil nggak gitu, yang jadi mereka masih mikir kalau iya kan, mereka masih mikir kalau itu sperma bisa terbang gitu, bisa menembus. Kayak Buzz Lightyear ya dia ya. Iya makanya masih mikir kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu masih banyak. Ada juga beberapa yang kecelakaan terus kayak minta kemana sih konsul kayak gini-gini, yang kayak gitu-gitu sih. Dan ngomongin tentang hal-hal ini, apa stigma tentang seks di Indonesia yang lo harap bisa berubah ke depannya? Banyak. Banyak banget. Tapi yang paling utama itu adalah gue pengen orang-orang gak lagi mikir kalau perempuan yang gak perawan itu udah gak berharga. Gitu. Please lah, hapusin lah yang kayak gitu. Jangan bilang kalau perempuan yang nggak perawan itu udah nggak lagi berharga, udah nggak lagi apa namanya ada value-nya, udah nggak bisa nikah gitu. Kayak no, it's just so stupid. Karena jadi perempuan itu udah sesulit itu, udah banyak banget. Ya nggak sih, kita tuh udah banyak banget. Ya ampun, udah banyak banget stigma yang nempel gitu ya ke badan. Ini dikasih dengan yang kayak gitu. Jadi please lah rubah mindset kalau kehormatan lo atau nilai harga diri lo itu ada di kelamin gitu, karena it's so shallow. Setuju banget, and itu lumayan backwards, right? Like things are progressing now and we're teaching our girls kayak oke, ayo lebih percaya diri, ayo lebih self love. Tapi kalau misalnya kita tetap ngajarin wanita-wanita muda gitu, cewek-cewek muda, that your worth is only based on your virginity, itu kan clashing banget gitu kan sama kayak lessons about self love. Dan mungkin itu twofold ya, kayak kita juga nggak cuman harus ngajarin knowledge to the girls, tapi juga ke cowok-cowok juga gitu loh, karena kan ini kayak I mean a lot of the heterosexual relationships kan ya dua orang ini gitu loh, maksudnya emang dua-duanya harus knowledgeable, setuju. dan jadi nggak punya ideal yang
nurunin each other. Iya. Iya benar. Kalau you can say your piece to the men, atau ya kayak lo main kayak here are my messages gitu ya buat kayak pria-pria muda, like what would you say to them? Respect your woman. Karena you have a mom, clearly. Lo pasti lahir dari rahim seorang perempuan, gitu ya. Jadi hormati pasangan lo, hormati perempuan-perempuan di sekitar lo, hormati boundaries mereka, gitu. Jadi always ask juga for consent. Itu jangan kayak lo berasumsi kalau our body is okay to be touched. Gitu sih. Kayak please lah, common sense. Hello, lo mau nggak dipegang secara semena-mena? Iya benar. Itu aja sih, simple. Setuju. And our last question, what's next for Sisil? Kayak harapan buat diri lu sendiri dan buat Sisilism. Gue punya satu harapan yang gue nggak bisa ngomong sih. Gue bisa bilang, tapi kayak emang ini udah jadi, emang udah kayak plan yang udah lama banget gue kubur, tapi kayaknya ini udah harus dilakuin. Itu satu, jadi semoga either setahun atau 2 tahun lagi gue bisa ngelaksanain itu. Amin. Because I need to upgrade myself. That's a hint. I need to upgrade myself. Apa ini rebrand ya? Upgrade. Sisilism 3.0. Iya. Udah 2.0 sekarang, nanti 3.0 lagi. Sisilism 2.0 Pro Max. Mantap. Dan gue pengen ini sih, kayak don't worry, gue I will not stop, karena sekarang pun gue udah punya ribuan students. Jadi untuk Sisilism kedepannya pengen banget lebih banyak lagi kelas-kelas. Bahkan kalau sekarang cuman webinar online, gue pengen banget kalau udah nih pandemi kelar gitu ya, I would really love to make like offline event yang bisa ratusan orang datang gitu untuk belajar soal ini gitu. Jadi gue pengen kayak punya acara event di mana kayak gue punya beberapa panel speaker yang ngomongin soal sex positive, post sex positivity gitu ya, dan kayak I'm very much looking forward to it. Jadi itu sih kayak I will not stop. Kayak ini emang kayak udah jalan gue we love that. And it feels right. Yeah, definitely. And yang penting di-manifest dulu sekarang and it will happen. Yes, gitu amen. Ya. Thank you so much, Sisil. Like we've had so much fun dan semoga lo juga have so much fun recording our podcast, dan semoga balik lagi ya in the future, gak kapok sama ngobrol sama kita. And jangan lupa follow Sisil juga di Instagram, and you can find her website as well kalau misalnya mau belajar lebih banyak lagi tentang Sisil. Thank you, Sisil. Thank you. Geng, gimana? Enjoy gak percakapan kita sama Sisil? Kalau mau lihat lebih banyak konten-konten sex positive Sisil, silakan di follow di Instagram di Sisilism 2.0. Oke? Sampai jumpa di episode kita yang mendatang, dan as always follow kita di @ktpdpodcast di Instagram and TikTok. Much love from your hosts Josephine and Dina.